Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik bulan Qamariyah maupun bulan Syamsiyah ini adalah dua model tahun yang digunakan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi sama-sama tahun Islam. Nah, ya, sama-sama tahun yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Loh, Al-Quran apakah menggunakan kalender Syamsiyah juga? Juga Al-Quran menggunakan kalender Syamsiyah. Jadi kalender Syamsiyah, kalender Januari, Februari, Maret itu juga digunakan di dalam Al-Quran. Masa iya Ustaz? Iya. Apa buktinya? Buktinya adalah pada kisah Ashabul Kahfi, Bapak Ibu. Ashabul Kahfi ini adalah kisah orang-orang yang menyelamatkan agama Islam, adalah orang-orang yang dikejar-kejar untuk dipenjara dan di bumi hanguskan, tapi mereka lari dan kemudian sembunyi ke dalam gua, makanya namanya Ashabul Kahfi. Ashab itu adalah orang-orang, kahfi itu gua, yaitu orang yang bersembunyi di dalam gua. Itu termaktub dalam surat Kahfi yang kita disunahkan untuk membaca pada hari Jumat. Masya Allah. Apa bukti bahwa dua model tahun ini digunakan di dalam Al-Quran? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunjukkan berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi ini. Berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi ini, nak? 1 jam? 2 jam? Berapa lama? Di dalam Al-Quran disebutkan 300 tahun dan 9 tahun. Ya, 300 tahun dan 9 tahun. Apa maksudnya? Apakah 300 tahun dan 9 tahun 309 tahun? Belum tentu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ashabul Kahfi berada di dalam gua, tidur. Ini tidur. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur di dalam gua selama 300 tahun plus 9 tahun. Jadi apa maksudnya 300 tahun plus 9 tahun? 300 tahun kalau dengan kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei dihitung pas 300 tahun kemudian Allah bangunkan mereka. Itu dia. Tapi Ashabul Kahfi ini ketika dihitung tidurnya dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka jumlah tahunnya menjadi 309 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, apakah yang di Indonesia ini harus kita ganti Ustadz? Harus kita menggunakan kalender Hijriah? Afdolnya kita menggunakan kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan sebagainya. Tapi apakah perlu diganti? Tidak. Kita sudah menggunakan Januari, Februari, Maret, April. Ini juga tahun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tetap itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman menjadi tanggung jawab kita ini Bapak Ibu, ini menjadi tanggung jawab kita sekarang. Indonesia secara pemerintahan kita menggunakan kalender Januari, Februari, Maret. Anak-anak kita hafal hari-hari kita, anak-anak kita menggunakan kalender itu. Dan yang menjadi tanggung jawab masjid
menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana mengenalkan dan tidak melepaskan anak-anak kita dan kita semuanya dari kalender Islam. Jadi bagaimana Ustaz? Makanya alhamdulillah kepengurusan masjid ada yang namanya bagian PHBI. Apa itu PHBI? Panitia Hari Besar Islam. Makanya Bapak Ibu, pentingnya kita memperingati panitia Hari Besar Islam atau peringatan Hari Besar Islam itu, anak-anak kita ini tak lupa dengan kalender Islam. Karena sejarah Islam ini Pak, itu dicatat dengan kalender Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau anak-anak kita jauh dari kalender ini, khawatir sejarahnya, khawatir tidak nyambung. Itu yang kita khawatirkan. Makanya secara pemerintahan, secara kita menjadi warga negara Indonesia menggunakan kalender Syamsiah, dan kita di masjid membiasakan untuk merayakan atau memperingati hari-hari besar Islam. Oh Ustaz, ini memperingati Muharram, memperingati Maulid, memperingati dan sebagainya, ini bid'ah. Yang bilang bid'ah silakan bilang bid'ah. Tapi kita punya kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah kita mengenal kalender Islam. Betul Pak? Itu kepentingannya. Kita mengenal kalender Islam. Anak-anak kita tidak jauh dengan kalender Islam. Oleh karenanya senang kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya PHBI ini salah satu kepentingannya bukan sekedar memperingati sejarah-sejarah, tetapi salah satu yang penting juga adalah kita tidak lupa dengan kalender Islam kita. Anak-anak kita tidak lupa. Makanya senang saya anak-anak kita tadi menyanyikan 12 bulan tadi. Berarti semuanya hafal ini didikan Ustadz Abu Naim ini. Makanya Bapak Ibu kita dukung didikan-didikan di TPQ, di MDA yang dididik oleh Masjid Nurul Islam ini. Mari sama-sama kita dukung. Disinilah tempat anak-anak kita mempelajari Quran. Disinilah tempat anak-anak kita belajar sholat. Maka nanti kalau ada iuran-iuran untuk anak-anak kita, tidak usah dihitung-hitung. Bismillah ya Allah. Kita kalau mau mengkursuskan anak kita itu bisa juta, 2 juta. Ini mengajarkan Quran kadang diminta sedikit saja sudah banyak bicara di belakang. Maka mari sama-sama kita dukung. Kita dukung Bu. Kita dukung. Kita dukung insyaallah. Inilah tempat anak-anak kita mengenal Islam. Tempat anak-anak kita mempelajari Quran. Tempat anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar akhlak. Di saat dunia sekarang ini sedang mengarah kepada arah yang tak jelas, maka kita dengan Islam diarahkan dengan arah yang jelas. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu jawaban. Apa Pak pentingnya kita ini memperingati Hari Besar Islam? Itu pentingnya. Nanti kalau tidak ada peringatan-peringatan seperti ini, nanti ditanya anak kita, "Nak, sekarang bulan apa nak bulan Islam tuh nak? Bulan apa sekarang?" Bulan Muharram. Paling tidak bisa menjawab bulan Muharram. Walaupun kalau ditanya, tadi ditanya sama Pak Rasul, "Ustaz, sekarang tanggal berapa?" Waduh, itu tanggal berapa ya? Ya karena memang kita tak menggunakan itu. Itu problem.